Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elijah Maulana, NIM 2003 20151, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biodiesel. Biodiesel adalah dari suatu kenyataan yang terjadi di Amerika pada pertengahan tahun 90-an, ketika petani kedelai kebingungan memasarkan kelebihan produk kedelainya serta anjloknya harga di pasar. Dengan bantuan pengetahuan yang berkembang saat itu serta dukungan pemerintah setempat, para petani mampu membuat bahan bakar sendiri dari kandungan minyak kedelai menjadi bahan bakar diesel yang lebih dikenal dengan biodiesel. Produk biodiesel dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk alat pertanian dan transportasi mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli, telah menyimpulkan bahwa bahan bakar biodiesel memiliki sifat fisik dan kimia yang hampir sama dengan bahan bakar diesel konvensional dan juga memiliki nilai energi yang hampir setara tanpa melakukan modifikasi pada mesin diesel. Penggunaan biodiesel di Eropa dilakukan dengan mencampur bahan bakar biodiesel dengan diesel konvensional dengan perbandingan tertentu yang bertujuan untuk menjaga faktor teknis pada mesin terhadap produk baru serta menjaga kualitas bilang sentana biodiesel yang harus sama atau lebih besar 40. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester diarylantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbaru seperti minyak nabati, misalnya minyak sawit, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak jarak pagar, dan minyak berbagai tumbuhan yang mengandung trigliserida. Biodiesel tergolong bahan bakar yang dapat diperbarui karena diproduksi dari hasil pertanian, antara lain jarak pagar, kelapa sawit, kedelai, jagung, kapas, dan juga bisa dari lemak hewan. Penggunaan biodiesel cukup sederhana, dapat terurai, tidak beracun, dan pada dasarnya bebas kandungan belerang. Biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain: 1. Termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui. 2. Tidak memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada. 3. Tidak memperparah efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlibat pendek. 4. Kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin diesel karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum. 6. Aman digunakan karena lebih turai pada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam. Memiliki flash point yang tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash point-nya hanya sekitar 70%. Bilangan setara yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75-90%, mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi risiko kanker. Pada prinsipnya, proses pembuatan biodiesel sangat sederhana. Biodiesel dihasilkan melalui proses yang disebut reaksi esterifikasi asam lemak bebas atau reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol dengan bantuan katalis, dan dari reaksi ini akan dihasilkan metil ester, etil ester, asam lemak, dan gliserol pada reaksi transesterifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya.
Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping. Produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi menggunakan metode whole cell biocatalysis dengan dukungan partikel biomasa telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah. Reaksi transesterifikasi merupakan reaksi antara triglycerida dengan alkohol dan katalis membentuk metil ester asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Transesterifikasi minyak nabati dengan katalis asam Transesterifikasi dengan katalis basa pada umumnya berlangsung lebih cepat dari katalis asam karena reaksi berlangsung searah. Minyak tidak boleh mengandung air agar reaksi berjalan sempurna dengan katalis basa. Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa. Proses yang terjadi selama transesterifikasi dengan katalis basa. Absorpsi proton alkohol oleh katalis basa membentuk anion alkoksida. 2. Penyerangan gugus karbonil trigliserida oleh anion alkoksida membentuk zat antara tetrahedra. Terjadi penataan ulang membentuk ion digliserida dan molekul alkil ester. 4. Ion digliserida tersebut kemudian bereaksi dengan basa berprotonasi membentuk digliserida dan katalis basa. Secara umum, pembuatan biodiesel adalah sebagai berikut. Katalis dan steremin dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian dialirkan metanol hasil destilasi ke bagian bawah. Katalis yang umumnya digunakan adalah natrium hidroksida. Campuran bereaksi pada temperatur 150 derajat F selama 1-8 jam dengan mengadukan yang kuat. Katalis yang ditembakkan harus cukup untuk mengkatalis reaksi dan juga bereaksi dengan asam lemak bebas. Jika kandungan asam lemak bebas terlalu tinggi, lebih dari 0,5% sampai 1%, atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan lebih dahulu, membentuk emulsi dengan metanol dan minyak, sehingga reaksi metanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuat asam lemak bebas, dan semua laju umpan masuk dijaga agar bebas air. Biasanya dalam pembuatan biodiesel digunakan metanol berlebih supaya minyak ataupun lemak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester. Kelebihan metanol dapat dipisahkan dengan proses destilasi. Metanol yang diproses kembali dapat digunakan lagi untuk proses pembuatan biodiesel. Selanjutnya pada tahap ini juga perlu dijaga agar air tidak terakumulasi pada alur pengeluaran metanol. Setelah reaksi selesai dan metanol telah dipisahkan, bentuk dua produk utama, yaitu glycerol metil ester karena adanya perbedaan destinasi glycerol 10 IBS gel dan metil ester 3,5 IBS dan gal, maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Glycerol terbentuk pada lapisan bawah sementara metil ester pada lapisan atas. Glycerol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun. Pemurnian gliserol dapat dilakukan dengan menambahkan asam, membentuk garam dan dialirkan ke tempat penyimpanan gliserol kotor. Gliserol yang diperoleh biasanya memiliki kemurnian sekitar 80-88% dan dapat dijual sebagai gliserol kotor. Setelah dipisahkan dari gliserol, metil ester cuci dengan air hangat untuk membuang residu katalis dan sabun, lalu dikeringkan dan dialirkan ke tempat penyimpanan. Metil ester yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98% dan siap dijual sebagai bahan bakar biodiesel. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transesterifikasi. Lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak
produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk pertumbuhan satu sama lain. Rasio perbandingan alkohol dengan minyak, rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Jenis katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. 1. Katalis homogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transetrifika adalah katalis basa seperti kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transetrifika adalah CaO, MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan, dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung pada suatu suhu kamar, sedangkan tanpa katalis reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius. Katalis biasanya digunakan dalam reaksi transeterifikasi adalah katalis basa seperti kalium hidroksida (KOH) dan natrium hidroksida (NaOH). Reaksi transeterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% dari minyak nabati. Ada beberapa katalis lain yang ditunjukkan kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanonis, dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Senyawa dengan nilai 10 memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 95%, tapi kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun, memiliki sifat ganda, senyawa yang mengikat komponen S1, Mg, dan Al cenderung berfungsi sebagai penyangga katalis. Katalis dengan logam seperti Cu dan Sn pada reaksi metanolisis tidak ditemukan hasil berupa metil ester. Katalis yang bersumber dari limbah seperti janjang sawit dan limbah sekam padi juga dapat digunakan sebagai katalis. Sekam padi mengandung senyawa dengan komponen K dan Na. Janjang sawit juga banyak mengandung komponen K yang baik sebagai katalis. Suhu. Kecepatan reaksi transeterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transeterifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transeterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat. Tumbukan antara molekul reaksi meningkat, atau energi yang dimiliki molekul biasanya mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas. Suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar.
Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang memiliki molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumbuhan antara molekul bereaksi juga meningkat. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumbuhan antar molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuk metil ester. Lama waktu pengendapan terpengaruhi pada proses transstratifikasi 2 tahap, yaitu melakukan 2 kali proses transstratifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketidakpengendapan yang lebih lemah diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksidasi tinggi dan dehidrolisasi pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak dan jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Kandungan air. Keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun, sehingga meningkatkan viskositas terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Metanol. Jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi adalah metanol dan etanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol CH3OH mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol C2H5OH karena metanol memiliki satu ikatan karbon sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon. Sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibandingkan dengan etanol. Kerugian dari metanol adalah metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan dan dapat merusak plastik dan karet terbuat dari batu bara. Metanol berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, mudah tercampur dengan air. Etanol lebih aman, tidak beracun, dan tidak terbuat dari hasil pertanian. Etanol memiliki sifat yang sama dengan metanol, yaitu berwarna bening seperti air, mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah tercampur dengan air. Metanol dan etanol yang dapat digunakan hanya yang murni 99%. Metanol memiliki massa jenis 0,7915 gm3, sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79 gm3. Pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya tergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi ini langsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada dalam jumlah kecil, mengakibatkan rasa tidak lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak.
Dalam minyak sawit, kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati antara lain pemanenan buah yang tidak tepat waktu, keterlambatan dalam mengumpulkan dan mengangkutkan buah, penumpukan buah yang terlalu lama, proses hidrolisa selama di pabrik. Untuk minyak lemak mentah seperti ini, sebelum proses transesterifikasi dilakukan proses pra-esterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol. Asam lemak bebas tambah metanol, air tambah ester asam lemak. Reaksi esterifa ini merupakan reaksi persetimbangan Neutron, sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat organik, dan resin penukaran kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap kali digunakan adalah asam sulfat. Transesterifikasi salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati. Transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan glisol bebas dan ester alkil asam lemak yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan E. Duffy dan J. Patrick. Pertama kali dilakukan adalah pengganti gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Umumnya katalis digunakan adalah NaOH atau KOH. Metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol, jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air dan kandungan asam lemak bebas, benda bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa dan kandungan sabun pada proses transesterifikasi. Selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin. Gliserin dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketika zat pengotor tadi lazim berada pada ester metil asam lemak, ketika pemisahannya dengan fase gliserol, sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam katalis sebagai hidroksidanya. Lemak setelah proses pemisahan fasa gliserol dan fasa ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi, basa pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem dan bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral
atau keasaman 0,5 mg KOH. Gliserol merupakan produk metanolisis triglycerida banyak nabati yang dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian hasil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak. Ketika proses pemisahan fase sedang, sebagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% berat. Kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan bentuknya gum pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin. Pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius sampai air pencucian berwarna jernih dan pH-nya 7. Pengadukan dilakukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fase antara biodiesel dan fase air. Pengeringan biodiesel. Langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan antara metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian. Biodiesel dipanaskan selama 60% dan divakum selama 30 menit. Sifat-sifat penting dari bahan bakar mesin diesel: viskositas, kekentalan merupakan sifat intrinsik fluida yang menunjukkan resistasi fluida terhadap alirannya. Karena gesekan di dalam bagian cairan yang berpindah dari tempat ke tempat yang mempengaruhi pengatoman bahan bakar. Dengan injeksi kepada ruang pembakaran, akibatnya terbentuk pengendapan pada mesin disintesis. Massa jenis menunjukkan perbandingan massa persatuan volume. Karakteristik ini berkaitan dengan nilai kalori dan daya yang dihasilkan oleh mesin diesel persatuan volume bahan bakar, titik kabut dan titik tuang. Titik kabut adalah temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkerut, bagaikan kabut berawan slodi. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal di dalam bahan bakar. Meski bahan bakar masih dapat mengalir pada suhu ini, keberadaan kristal dalam bahan bakar dapat mempengaruhi kelancaran aliran bahan bakar di dalam filter, pompa, injektor. Metode untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang biodiesel adalah dengan menggunakan alkohol bercabang sebagai pengganti metil atau etil dalam pembuatan biodiesel. Peneliti sebelumnya telah meneliti suhu kristalisasi biodiesel
yang dibuat dari minyak kedelai dengan isopropil 2-butil T-butil niopen butil alkohol serta membandingkan dengan metanol dan etanol. Bilangan lot menunjukkan tingkat ketidakjenuhan atau banyaknya ikatan. Rangkap asam. Asam lemak menyusun biodiesel. Kandungan senyawa asam lemak tak jenuh meningkatkan performa biodiesel pada temperatur rendah karena senyawa ini memiliki leleh yang lebih rendah sehingga berkorelasi terhadap cloud point dan pour point yang rendah. Kadar air dalam minyak merupakan salah satu tolak ukur mutu minyak. Makin kecil kadar air dalam minyak, maka mutunya makin baik. Angka setana adalah ukuran kecepatan bahan bakar diesel yang diinjeksikan ke ruang bakar. Bisa terbakar secara spontan setelah bercampur dengan udara. Peneliti sebelumnya menemukan bahwa bilangan penyabunan dan bilangan iodium yang diperoleh melalui hasil perhitungan dan literasi analitis memberikan hasil yang sama. Namun demikian, untuk penentuan angka standarnya antara hasil perhitungan menggunakan persamaan di atas dengan hasil eksperimen memberikan hasil yang berbeda, di mana hasil perkiraan angka selatan menggunakan persamaan di atas lebih dari 2,5 dibandingkan angka setana hasil eksperimen. Terima kasih untuk penjelasan biodiesel. Saya Erik Maulana pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.